Shalom, kita bertemu kembali dalam siri pelajaran Sekolah Sabat melalui rangkaian HCBN Malaysia. Sedikit kelainan pada hari ini karena Sekolah Sabat kita akan direkam di satu tempat yang berlainan daripada sebelumnya. Karena sebelumnya rekaman itu kita lakukan di dalam studio. Namun pada pagi ini kita membuat rekaman bertempat di Gereja SDA Keliangau. Sebelum kita membahas pelajaran pada hari ini, kita mengetahui dulu serba sedikit berkenaan latar belakang Gereja SDA Keliangau ini. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, Gereja Keliangau dibina pada 1990 dan sehingga sekarang gereja ini mempunyai 200 anggota gereja. Dan pada masa ini Gereja SDA Keliangau ini di bawah pimpinan pastor daerah, yaitu Pastor Washington Laung, dan berada dalam wilayah 9. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan Gereja Keliangau karena memberikan kebenaran kepada kami untuk membuat rekaman pembahasan Sekolah Sabat untuk Sabat yang ke-11 ini. Jadi mari kita teruskan pembelajaran kita dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Kita akan meneruskan perbahasan kita dalam kitab Ayub melalui pelajaran yang ke-11 untuk tarik 10 hari bulan Desember 2016 yang bertajuk Keluar dari Badai. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita diambil dari senarai ayat-ayat yang tertera. Manakala ayat hafalan kita boleh baca di dalam buku Ayub 38 ayat 4 yang berbunyi demikian. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena sementara kami mempelajari Sekolah Sabat, Engkau menyertai kami, memberi akal budi kepintaran dari syurga, agar apapun yang kami belajar itu, biarlah itu akan terus membangun iman kami, kepercayaan kami kepada Engkau. Terima kasih karena bantuan-Mu, jawaban-Mu kepada doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, apapun perbezaan mereka, para pemegang watak dalam buku Ayub mempunyai satu persamaan, di mana mereka masing-masing mempunyai banyak hal untuk diperkatakan mengenai Tuhan, atau sekurang-kurangnya tentang pemahaman mereka akan Tuhan. Seperti yang kita telah lihat, banyak daripada apa yang mereka katakan itu kita boleh bersetuju mengenainya. Lagipun, siapakah yang boleh membantah ungkapan ini? Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Tuhan yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub 12 ayat 7 hingga 10. Atau dengan ini, masahkan Tuhan membengkokkan keadilan? Masahkan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Ayub 8 ayat 3. Walaupun konteksnya adalah penderitaan Ayub, namun fokus utama perbincangan itu adalah Tuhan sendiri. Kecuali di dalam 2 bab yang pertama, walaupun Tuhan kekal tersembunyi di dalam latar belakang itu, sementara buku itu terus maju. Semua itu bagaimanapun tidak lama lagi akan berubah. Tuhan sendiri, yaitu subjek dari perbincangan dan perbahasan yang panjang lebar dalam kitab Ayub. Kini dia akan bercakap mengenai dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, perbahasan Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh rangkumkannya
di mana topik perbincangan kita kali ini tertumpu kepada 5 topik utama seperti berikut. Yang pertama adalah Allah menjawab Ayub. Kedua, pertanyaan Allah. Ketiga, Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Keempat, Allah berseru untuk hikmat Ayub. Dan yang terakhir, jawaban Ayub kepada Tuhan. Mari kita dahului dengan membaca apa yang Allah katakan seawalnya kepada Ayub. Di dalam Ayub 34 ayat 3 yang berbunyi, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menyayangi engkau supaya engkau memberitahu aku." Baiklah saudara yang dikasihi, mari kita membahas topik yang pertama, yaitu Allah menjawab kepada Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, yang terdapat di dalam Ayub 38 ayat 1. Allah muncul dalam cara yang tidak dijangka dan menakjubkan selepas ucapan Elihu. Allah berbicara pada Ayub dari dalam badai. Dia tunjukkan dirinya kepada Ayub dalam cara yang dia tunjukkan dirinya kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 hingga 6, Kejadian 26 ayat 4 dan Kejadian 30 ayat 24 hingga 32. Di mana Allah tahu mengenai duka cita anak-anaknya. Dia mahu menyatakan dirinya pada kita secara pribadi untuk melegakan penderitaan kita. Itu sebab mengapa dia berjalan bagaikan manusia, sama seperti kita. Dia menderita sama seperti kita, dan dia membuka jalan yang baru dan yang hidup agar kita dapat sampai kepadanya. Ibrani 10 ayat 20. Apapun duka cita kita saudara, apapun masalah kita, atau apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita memiliki kepastian bahwa Allah berada dekat dengan kita dan bahwa kita boleh mempercayainya. Topik kedua kita ialah pertanyaan Allah kepada Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menyayangi engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayub 38 ayat 2 hingga 3. Saudara, kata-kata Tuhan ini yang pertama kepada Ayub bukan suatu yang bunyinya, yang memberikan semangat. Mengapa engkau berkata-kata tanpa pengetahuan? Saudara, kata-kata Tuhan yang pertama kepada Ayub bukan suatu yang bunyinya memberikan semangat. Mengapakah engkau berkata-kata tanpa pengetahuan? Dia mencabar Ayub untuk menjawab pertanyaannya. Sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa Ayub tidak dapat menjawab pertanyaannya. Tetapi mengapakah dia menanyakan soalan itu juga? Pertanyaan Tuhan bukan seharusnya suatu yang membuat kita mengetahui lebih banyak. Pertanyaannya adalah bertujuan untuk membuat kita berpikir secara dalam agar kita dapat tiba ke satu kesimpulan yang benar. Kita beralih ke topik yang ketiga, yaitu Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Dalam Ayub 38 ayat 4 hingga 41 yang berbunyi demikian. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Ayub berharap dapat mendengar jawaban mengapa dia menderita. Namun Allah mengajar dia bahwa dia tidak mampu memahami jawabannya. Adakah Ayub telah melihat tindakan penciptaan yang indah? Mampukah dia melihat bagaimana Allah bertindak di dalam setiap fenomena semula jadi? Pertanyaan Tuhan membuat kita untuk memahami bahwa kita sebenarnya tidak tahu tentang dunia yang diciptakan ini. Bagaimanakah saya dapat memahami pencipta saya jika
saya langsung tidak memahami apa yang Dia telah ciptakan? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menyatakan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Topik perbahasan sekolah sahabat kita seterusnya adalah Allah berseru untuk hikmat Ayub. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita bersyukur kepada ilmu sains karena kita dapat menjawab beberapa di antara pertanyaan Allah kepada Ayub. Namun demikian, masih terdapat banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pengetahuan kita mengenai penciptaan masih sangat terbatas. Semakin banyak kita pelajari mengenai penciptaan, semakin ia kelihatan indah dan penuh misteri. Bagaimanakah penciptaan membuat Anda terpegun terhadap kuasa Allah? Ellen White menulis di dalam Counsel to Parent, Teachers and Student, bahagian 5 pasal 25 muka surat 185 yang berbunyi demikian. Tenaga kekuatan sama yang telah menyebabkan dunia ini menjadi wujud masih giat bergerak hari ini untuk menopang alam semesta dan untuk keberterusan kehidupan alam semula jadi. Tangan Tuhan menuntun pergerakan planet dalam susunannya menembusi langit. Firman Tuhan mengawal unsur-unsur alam. Dia menutupi langit dengan awan dan menyediakannya untuk menjadi hujan yang jatuh ke bumi. Dia membuat lembah bertumbuh, pokok yang menghasilkan buah, dan rumput-rumput bertumbuh dengan subur, dengan daun yang hijau dan bunga-bunga yang berkembang indah. Seluruh alam semula jadi adalah bertujuan untuk menjadi pentafsir kepada perkara dalam tentang Tuhan. Saudara, topik pembahasan terakhir kita ialah jawaban Ayub kepada Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang sahaja tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk di dalam debu." Yesaya 6 ayat 5. "Lalu kataku, celaka aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Dalam Lukas 5:8 juga mengatakan begini, "Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, 'Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa.'" Sebaik sahaja Ayub memahami Allah dengan lebih baik, maka dia juga menjadi lebih sadar terhadap kebodohan dan keberdosaannya. Semakin kita lebih mengenali Tuhan, semakin kita sadar bahwa dengan sendirinya kita adalah sia-sia. Sama seperti Yesaya dan Petrus. Dengan apakah harus datang ke hadapan Tuhan? Mika 6 ayat 6. Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Roma 3 ayat 27. Orang yang sempurna dan bersikap benar, sekalipun yang takut akan Tuhan dan menjauhi dosa, juga memerlukan juru selamat. Satu-satunya reaksi kita yang bijak di hadapan Tuhan ialah bertobat dalam debu dan abu seperti Ayub. Kesimpulan pembahasan sekolah sahabat kita pada minggu ini ialah tidak ada pengakuan sendiri. Tiada kemegahan yang mengatakan dia sendiri telah bebas dari dosa bagi mereka yang hidupnya di bawah bayang-bayang salib Kalvari.
Mereka akan merasakan bahwa adalah dosa mereka yang menyebabkan kepedihan yang telah menghancurkan hati anak Allah. Dan kesadaran seperti ini akan membawa mereka untuk menyadari keaiban diri mereka sendiri. Mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus akan dapat melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia, dan bahwa satu-satunya harapan mereka ialah pada kebaikan Juru Selamat yang telah disalibkan itu dan telah bangkit dari kubur. Ellen G. White, The Great Controversy, chapter 27, page 471. Shalom, kita bertemu lagi dalam rancangan pembahasan sekolah Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan membantu kami dalam pembelajaran sekolah Sabat sebentar tadi. Terima kasih karena kebaikan jawaban Tuhan pada doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.